الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Habibuna Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah sampai nikmat sampai dengan hari ini masih begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita sudah bisa menyelesaikan kewajiban kita untuk ibadah di bulan Ramadan sampai dengan hari ini, yang mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibadallah, ada satu ungkapan yang mungkin antum sudah lebih paham, istilahnya baiti jannati. Artinya apa? Rumahku adalah surga. Baik. Pengertiannya bukan seberapa mewah tempat tinggal kita maka itu berarti surga buat kita, tetapi bagaimanapun tempat tinggal kita, andainya kita bisa mensyukuri dan mengisi dengan ibadah di dalamnya, maka itu merupakan surga buat kita. Tapi saya nggak akan bahas soal itunya. Kalau ada kaidah mengatakan, pepatah mengatakan rumahku adalah surgaku, ada yang lebih penting dari itu sebetulnya. Maksudnya bagaimana Habib? Ternyata di dalam rumah kita ada surga kita. Apa yang dimasukkan dalam rumah kita ada surga kita? Ketika di rumah kita masih ada orang tua kita, khususnya ibu kita, maka itu adalah surga kita. Bahkan keutamaan seorang tua, keutamaan seorang ibu dalam Islam itu sungguh sangat luar biasa. Allah muliakan ibu kita buat kita anak-anaknya. Ada satu kisah, yakni Habib Salim bin Abdullah Syafii. Beliau itu salah satu kebiasaan orang-orang dulu sebelum bersoleh. Orang dulu itu kalau ketemu ulama yang diminta gak banyak, cuma satu, minta apa? Doa. Orang dulu ketemu habib, ketemu kiai, ketemu ustaz, pasti yang diminta. Kalau orang sekarang ketemu habib, ketemu kiai, yang diminta apa? Motor. Nggak apa-apa, silahkan saja. Cuma jangan cuma minta foto, termasuk minta doanya. Termasuk kepada orang soleh siapapun. Sudah jadi kebiasaan ketika murid-murid beliau ketemu dengan beliau pasti minta didoakan oleh beliau. Dan alhamdulillah beliau itu senantiasa ketika ada yang minta doa pasti beliau tanya, masih adakah orang tua di rumah? Kalau dijawab masih, maka beliau akan mengatakan minta doa kepada ibu, karena doa ibumu lebih diterima dibandingkan doa siapa. Ya. Termasuk sahibul hal gresik, yakni Al-Habib Abu Bakar Ibn Muhammad As-Saggaf. Beliau mengatakan doa seorang ibu lebih diterima dibandingkan dengan doa 70 wali sekalipun. Makanya kita ini yang masih punya emak jangan disia-siain. Termasuk antum. Coba tanya yang besok mau pulang kampung. Ada yang pulang kampung nggak di sini? Banyak. Banyak. Atau udah pulang semua yang sukses? Ini mungkin udah pulang kampung semua ini. Ya, sampai masjid tinggal 2 sokoh. Luar biasa. Tapi nggak usah kecil hati. Itulah yang namanya kompetisi. Kompetisi itu biasanya yang mulai banyak, nanti yang sampai finish sedikit, dan itulah pemenangnya.
Mudah-mudahan antum semua termasuk pemenangnya. Amin. Baik. Orang itu biasanya pulang kampung lebih semangat pulang kampung kalau di kampungnya masih ada emaknya, betul nggak? Betul ya? Kalau emak kita udah nggak ada, itu pulang kampung udah ogah-ogahan, udah segar-segar. Hah? Masih ada bini, iya. Kayak apa? Ya artinya biasanya kita mau pulang kampung nggak sih, termasuk gitu nih, kumpul keluarga itu tiap lebaran, kalau masih ada emak kita masih semangat anak-anaknya. Dan tanpa kita sadar, ternyata kita ini banyak melewatkan kesempatan buat minta didoain sama emak-emak kita. Ada satu desa yang ini terjadi di Mesir. Ini kisah daripada Sayyid Saleh ibn Muhammad al-Ja'fari. Beliau ulama besar di Mesir. Beliau salah satu guru daripada Syekh Ali Jum'ah dan Sayyid Abu Muhammad al-Malki, kalau saya nggak salah. Di dalam kisah beliau ini awal pergi haji tahun 1952, awal pergi haji. Ketika beliau ada di depan Ka'bah, beliau minta sama Allah, ya Allah, saya kepengen pergi haji setiap tahun. Dan subhanallah, sebab beliau ini orang saleh, orang alim, Allah kabulkan doanya. Mulai dari 1952 setiap tahun beliau pergi haji, nggak pernah absen pergi haji. Makanya kita ini kalau ada tetangga yang pergi haji di Rapid, datang. Bukan ngintip Zamzam, bukan. Kita ini kadang-kadang datang nyusahin sih. Kalau pergi umrah dititip macam-macam, itu mau ibadah bukan mau piknik. Ya, yang nitip sejadah lah, nitip dongis lah, sampai ada nitip batu hajar jahanam. Luar biasa dalam Indonesia kalau begitu. Datang kepada beliau, cuma satu yang diminta, titip doa. Supaya apa? Supaya nanti di Mekah, di depan Ka'bah, di Raudhah, di tempat-tempat yang mustajab, itu yang kita lepas kepergian yang buat pergi ke Mekah dan Madinah. Ketika dia baca doa di hadapan Allah, depan Ka'bah dan sebagainya, beliau ingat nama kita sehingga nama kita terbawa di situ. Makanya kalau Betawi bilang, kalau ada yang pergi umrah, anterin supaya kita bisa ikut cepat juga, Pak. Tapi kenapa? Karena kalau kita anterin, ya kita anterin nanti. Singkat cerita ya, Pak. Kemudian saya salah setiap tahun pergi haji sampai masuk tahun ke-10 dari awal beliau pergi haji, yakni tahun 1962 beliau nggak bisa pergi haji. Tinggal aja beliau berangkat dari Mesir nggak bisa pergi haji, susahnya bukan baik. Sampai kemudian Muhammad beliau coba dari tempat lain, yakni dari Sudan. Ya, karena di Mesir nggak bisa, beliau pergi ke Sudan, berharap dari Sudan bisa pergi ke Mekah. Dan ternyata sudah dicoba juga di Sudan, nggak bisa ke Mekah. Tahun itu betul-betul susah. Sampai akhirnya beliau kata, ya sudah, mungkin tahun ini saya nggak bisa pergi haji. Ketika beliau coba berangkat dari Sudan, dan ternyata beliau ada aslinya Sudan. Singkat cerita, beliau pulang kampung deh, mumpung di Sudan ya pulang kampung sekali. Begitu beliau pulang kampung, apa yang terjadi? Tok-tok pintu, ucapin salam, ibunya keluar. Begitu ibunya keluar, itu anak dipeluk sama ibunya. Ketika memeluk anaknya, ibunya minta maaf. Luar biasa. Ibunya yang minta maaf. Maksudnya mungkin anaknya minta maaf. Kenapa ibunya minta maaf? Ternyata ibunya mengisahkan, ibu minta maaf, wahai anakku tercinta, bahwasanya ibu sudah membeli satu hewan kurban dan akan dipotong tahun ini, dan ibu minta doa sama Allah supaya ketika ibu masak ini engkau bisa nyobain masakan ibu. Lihat doanya Allah. Sampai doanya orang saleh pun yang pengen pergi haji setiap setahun sekali tertunda sama Allah, sebab Allah lebih mengabulkan doa ibunya yang kepengen anaknya ikut mencicipi masakan yang dia masak, padahal mintanya bertahun-tahun. Masih kita mau sia-sia emak-emak kita.
Jangan cuma karena kita merasa sibuk di Jakarta, kita udah hebat di Jakarta, punya penghasilan, kemudian kita lupain emak-emak kita. Udah. Bahkan saya ingatkan lagi, sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau orang tua nggak repot sama kita, maka surga bukan tempat kita. Antum pernah dengar nggak orang tua kalau ngomong ya, suka ngomong begini, mending gue yang mati duluan ketimbang lu yang mati duluan. Salah ya? Orang tua kadang-kadang kalau ngomong, mendingan ente yang mati duluan ketimbang ane yang mati duluan. Orang tua Betawi atau mungkin mendingan anaknya yang mati duluan ketimbang emaknya yang mati duluan. Apa hikmahnya? Kalau anaknya yang udah gak bisa dididik, gak bisa diurus, gak bisa dinasehatin, gak bisa diajak baik, dia mati duluan, otomatis emaknya bakal maafin. Itu hebatnya emak. Segede apapun dosa anak kepada emak, pasti emak bakal maafin kan. Kalau anak udah meninggal terbujur kaku, mustahil ibu nggak nangis dan ibu nggak maafin dosanya, pasti ibu maafin. Dan itu anak meninggal dalam keadaan mendapatkan maaf daripada ibu. Makanya orang tua ngomong jangan sampai mati duluan. Kalau emak kita mati duluan, di saat kita masih durhaka sama dia, musibah buat kita. Apa musibahnya? Ketika emak kita mati, kita belum sempat minta maaf, belum mendapatkan redha beliau, kemana kita minta maaf dari beliau saat itu? Makanya orang tua itu masya Allah. Meskipun kadang-kadang saat ini kita merasa lebih tahu daripada orang tua kita. Emak gua mah kolot, ketinggalan zaman dan sebagainya. Mereka boleh jadi ketinggalan zaman, tapi mereka nggak terlalu henti untuk sayang sama kita sebagai anaknya. Makanya termasuk kita nih, kita yang ibadah kayak begini, apa sih yang kita minta? Kita minta dapat redha dari Allah. Di mana dapat redha dari Allah? Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Redha Allah ada pada redha orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Bahkan Allah sandingkan kewajiban kita buat ibadah sama orang tua kita, buat taat sama orang tua kita, baik sama orang tua kita, setelah kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah. Wa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berapa banyak kita udah cerita sakiti hati orang tua kita. Coba ingat-ingat ke belakang. Dulu kita lahir gak kayak begini, Pak. Siapa yang ngajarin kita ngomong? Siapa yang ngajarin kita tahu A, B, C, D, E dan sebagainya? Orang tua kita. Pernah orang tua kita terus ngajarin kita? Enggak. Kita diajak ngomong A, kita ngomongnya B, diminta A, tetap B. Berkali-kali kita ulang kesalahan. Orang tua nggak ada bosan. Tanya sama kita sekarang, berapa kali orang tua nanya sama kita udah merasa terganggu dengan pertanyaan orang tua. Padahal dulu orang tua kita yang ngajarin kita ngomong. Coba pakai logika itu. Kecil antum diajarin ngomong. Ketika antum udah bisa ngomong, omongan antum pakai buat mencaci maki, buat membentak orang tua antum. Bagaimana perasaan? Ente punya keahlian dagang. Satu ketika ente punya anak buah, ente ajarin anak buah ente dagang. Tiba-tiba udah pintar, dia buka toko sebelah kita, toko yang sama, sakit hati. Sakit hati. Gua ajarin baik-baik, ahli tunggu gue. Pepatah bilang kita ajarin panah, kita yang di. Itulah orang tua. Udah diajarin ente baik-baik, begitu ente udah bisa sedikit, ente caci maki orang tua, ente kata-kata orang tua, maka gak ada faedah semuanya. Hati ente belajar di mana? Ya, makanya dalam momentum bulan Ramadan ini, besok masuk Syawal, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Ini gak terasa puasa udah yang ke-12 kan? 11 atau 12? 12 ya? 11 atau 12 saya nggak mau ngitungin ya. Artinya
kita udah ibadah, kita udah puasa. Yang mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tinggal satu sisanya, ente kejar ridho orang tua kita. Makanya yang punya jantung orang tua, besok bukan temui. Kalau bisa sebelum makan temui, cium tangannya, minta doa dari beliau. Karena doa dari beliau dari Nabi Muhammad, doa al-walid al-walad ke doa Nabi al-ummah. Doanya orang tua sama doanya orang tua kepada anak sama dengan doanya Nabi kepada umatnya. Orang tua kita ada 3. Yang pertama, emak bapak yang ngelahirin kita. Yang kedua, siapa orang tua kita? Mertua. Maka dia mertua jangan sombong. Mentang-mentang dapat anaknya, kemudian emak bapaknya kalau jangan dia soal, ya. Makanya mohon maaf nih, khususnya buat yang laki. Memang istri kita punya kewajiban pertama kali setelah menikah dengan kita, baktinya kepada kita sebagai suami, betul? Betul. Cuma jangan jadikan itu sebagai kesempatan untuk menghentikan bakti istri kita kepada seorang tua. Karena sejarahnya, kalau nggak ada orang tua kita nggak ketemu bini kita, betul? Makanya saya ngikut dia. Makanya dalam Islam itu, setelah kita selesai akad nikah, kemudian sah akad nikahnya, maka orang tua itu, orang tua bini kita sudah jadi orang tua kita. Salah satu tandanya, kita ketika cium tangan sama orang tua kita, wudhu kita nggak batal sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Waktu belum nikah, nggak boleh kita nyentuh dengan orang tua kita. Kayak model sekarang tuh anak-anak tuh, dia pakai apa? Khitbah, tunangan, cakep, pakai tunangan cakep. Cuma begitu tunangan, habis tunangan cium tangan calon mertua, nggak boleh, belum nikah soalnya, gitu. Ya. Kalau kita cium tangan calon mertua aja nggak boleh, apalagi cium tangan pasangan, nggak usah pakai sok-sokan loh. Iya, ya, betul ya. Jadi bahkan kalau dia lebihlah, na'udzubillah, seandainya pun satu ketika ada musibah yang kita alami, kita pisah dengan istri kita, maka dia jadi mantan istri kita. Tapi kita dengan emak bapaknya tetap tidak batal wudu. Makanya disebut dalam Islam, mertua adalah orang tua kita. Yang ketiga, orang tua kita adalah guru kita. Ya, makanya Al-Imam Ali mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Aku ini adalah hamba dari siapapun yang mengajarkan aku satu huruf saja. Wa insya'a ba'ani. Bahkan kalau dia mau, kalau dia repot, silahkan jual saya sebagai bukti bakti saya kepada guru saya. Ya, makanya ente kalau punya guru yang ngajar dulu, ingat baktinya dia. Ya, jangan dilupain begitu aja ya. Dan bisa jadi ibadah Allah, apa-apa yang kita punya saat ini. Hebatnya orang tua, ketika dia mendoakan buat kita, dia nggak mengharapkan balasan dari apapun yang dia minta kepada Allah. Saya sangat ngerasain, antum juga mungkin ngerasain. Orang tua minta sama Allah, pasti yang diminta yang paling baik buat anaknya. Ya Allah, berikan keberkahan buat anak saya. Ya Allah, berikan kemudahan kerja buat anak saya. Ya Allah, berikan rezeki buat anak saya. Ya Allah, kasih jodoh yang baik buat anak saya. Itu doa emak-emak kita. Antum tahu hebatnya doa beliau? Beliau yang berdoa kepada Allah, beliau yang minta kepada Allah. Ketika Allah kabulkan doa beliau, siapa yang nikmati? Kita. Bisa jadi sampai saat ini kita dapat kerjaan yang enak, gaji yang lumayan, bukan cuma sebab karena jeripayah kita, tapi karena Allah kabulkan doa orang tua kita yang minta supaya anaknya dapat kerjaan yang baik. Bisa jadi terdapat jodoh yang saleh yang bikin tenang kita punya hati. Bukan karena gantengnya kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Allah kabulkan doanya orang tua kita yang minta sama Allah, ya Allah kasih jodoh yang paling baik buat anak saya.
Masih kita mau durhaka sama orang tua kita. Masih kita mau caci maki kita punya orang tua. Masih kita mau lupain orang tua kita. Makanya kalau di Betawi, ya, karena saya lahir di Betawi, Betawi itu punya prinsip satu, yang namanya orang tua, jangankan benernya, salahnya aja masih. Kalau salah kan kagak. Emak ngomong dikit, anak lebih jago ngomongnya. Gitu. Ya, emak ngomong 1, anak 9. Dan yang harus antum tahu, ada satu keterangan Nabi Muhammad, cintai orang tuaku, bakti sama orang tuamu, maka nanti anak-anakmu akan bakti kepadamu. Sebagaimana kita durhaka dengan orang tua kita, nanti Allah akan uji kita dengan anak-anak kita yang durhaka sama kita. Makanya mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada orang tua, beruntung kita yang punya orang tua. Saya masih beruntung orang tua saya lengkap. Beruntung masih punya orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Ya Allah, seandainya kami juga bisa menyenangkan hati kedua orang tua kami sampai dengan detik ini, ya Allah, kami mohon kepada jangan jadikan kami anak-anak yang durhaka kepada keduanya. Jangan jadikan kami anak-anak yang menyusahkan hidup kedua orang tua kami. Berikan kesempatan kepada kami, ya Allah, untuk menyenangkan hati keduanya, untuk membahagiakan hati keduanya. Termasuk ada salah satu sahabat Nabi, ya, yang namanya terkenal harum di tengah-tengah malaikat, namanya terkenal di langitnya Allah, yakni sahabat Uwais Al-Qarni. Beliau amalnya biasa kayak kita, tapi sebab baktinya beliau kepada orang tuanya, beliau dikenal di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua jadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Amin. Dan Allah jadikan sebab bakti kami adalah kebahagiaan dalam hidup kami. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.